Halo semuanya, Shalom. Saya perwakilan dari kelompok 12 pengantar ilmu hukum yang terdiri dari saya sendiri, Renata Yoskia, Shekina Kesha, dan Tiur Megauli Simangunsong. Kelompok kami akan membahas tentang subjek, objek, dan peristiwa hukum serta pembagiannya. Saya Tiur Megauli akan mempresentasikan tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Berlakunya manusia sebagai subjek hukum mulai dari saat ia lahir sampai dia meninggal. Misalnya, seorang bayi yang berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dinyatakan tidak cakap. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, yang telah berumur 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum, oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya dan bertindak melalui perantara pengurusnya. Adapun badan hukum yaitu badan hukum publik. Badan hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara ini. Contohnya negara RI dan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum perdata atau sipil. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum ini. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua, objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum bagi para subjek hukum. Contohnya, benda yang mempunyai nilai ekonomis merupakan objek hukum. Menurut pasal 503 KUH PDT, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, atau sepeda motor. Yang kedua, benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, misalnya hak cipta, paten, atau merek. Yang ketiga, peristiwa hukum. Sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengaturnya disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan tercantum di dalamnya lalu diwujudkannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Nah, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan diakibatkan karena dikehendaki oleh pelaku tersebut. Nah, contohnya itu ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan itu diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian juga ada pembuatan surat wasiat atau testamen di dalam pasal 875 KUH Perdata. Nah, yang kedua itu adalah perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, walaupun akibatnya diatur oleh hukum.
Nah, contohnya itu adalah zakwarnaming. Itu diatur dalam pasal 1345 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang tersebut untuk memperhatikan kepentingannya. Contohnya itu adalah ada seorang laki-laki yang berstatus duda. Nah, dia ini berdinas di suatu daerah terpencil. Kebetulan laki-laki tersebut mengalami kecelakaan kerja dan kemudian dia dirawat di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Di dalam dinasnya itu dia membawa serta anaknya dan tidak ada sanak saudaranya di tempat tinggal tersebut, atau yang tinggal di dekat dengan tempat tinggalnya selama berdinas di tempat terpencil. Karena laki-laki duda tersebut dirawat di puskesmas sedangkan anaknya di rumah tidak ada yang mengurus, maka tetangganya berinisiatif untuk mengurusnya. Dan tetangga tersebut menurut ketentuan undang-undang wajib dengan sukarela mengurus anak dan rumah serta harta benda milik laki-laki tersebut yang berkepentingan itu pulih kembali dari sakitnya. Kemudian perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedat, pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Nah, yang C, perbuatan dilarang atau bertentangan dengan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum, di mana perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian kepada subjek hukum lain. Akibat hukum yang ditimbulkan tetapi diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan ini dinamakan onrechtmatigedat, yaitu perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Adapun asas tersebut diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pihak yang merugikan atau yang melakukan perbuatan tersebut menggantikan kerugian yang diderita pihak yang dirugikan. Menurut Belfroid adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum bisa juga diartikan sebagai semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Kemudian ada macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi menjadi bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya dalam pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan kepentingan biaya rugi dan bunga. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibat hukumnya mengganti biaya rugi dan bunga. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri hanya dari suatu peristiwa saja. Contohnya hibah atau pemberian. Peristiwa hukum majemuk terdiri dari lebih dari suatu peristiwa. Contohnya, peristiwa sebelum perjanjian kredita kan terjadi perundingan, penyerahan uang dan pihak lain penyerahan barang bergerak sebagai jaminan gadai. Dengan pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalian barang jaminan. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus.
Peristiwa hukum sepintas contohnya pembatalan perjanjian tawar-menawar, sedangkan peristiwa terus-menerus contohnya perjanjian sewa-menyewa yang berjalan selama bertahun-tahun. Yang keempat itu adalah peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Lalu yang keempat ada peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Berikut ini merupakan pembagian peristiwa hukum menurut isinya. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Yang A ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu. Dan timbulnya akibat hukum ini memang dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan sifat sederhana atau bersegi satu. Yang kedua adalah perbuatan hukum bersifat tidak sederhana atau bersegi dua atau lebih. Namun saya akan menjelaskan yang masing-masing. Yang pertama ada perbuatan hukum bersegi satu. Itu merupakan perbuatan hukum apabila hanya merupakan satu kejadian saja, atau apabila akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak satu orang saja, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu. Suatu perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum, tidak lebih, yaitu satu pihak saja. Contohnya, pembuatan surat wasiat atau testamen pasal 875 KUHP Perdata. Lalu, perbuatan hukum bersegi dua. Yang kedua adalah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua atau subjek hukum, atau lebih dari subjek hukum. Suatu perbuatan hukum bersegi dua adalah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, atau lebih dari satu. Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian itu suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang subjek hukum atau lebih mengikat dirinya pada seseorang lain atau lebih. Contoh, orang meminjam uang di bank yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum, tidak hanya satu saja. Lalu yang B, perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Penjelasannya demikian, adalah setiap perbuatan hukum yang diakibatkan hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum ini tidak dikehendaki atau tidak diniatkan oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang tidak dilarang atau tidak melawan hukum, dan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Perbuatan yang tidak melawan atau tidak dilarang hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan oleh subjek hukum pelaku perbuatan itu. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia atau karena perbuatan lainnya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu keadaan yang nyata, perkembangan fisik kehidupan manusia, dan kejadian-kejadian lainnya. Lalu saya akan menjelaskan bagiannya. Salah satunya keadaan nyata. Keadaan nyata. Contoh dari keadaan nyata yang dimaksud di sini adalah mencakup kepailitan dan lewat waktu, dalam tanda kurung kadaluarsa. Kepailitan menyebabkan individu atau suatu badan hukum tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara penuh. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Kadaluarsa untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu syarat-syarat tertentu
seperti yang dikemukakan dalam pasal 1946 KUH Perdata. Ada dua macam kadaluarsa lewat waktu, yaitu lewat waktu akuisitif dan lewat waktu entitif. Berdasarkan lewat waktu akuisitif, orang dapat memperoleh suatu hak sehabis masa tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dapat disebut sebagai suatu lewat waktu yang mengakibatkan memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, lewat waktu akuisitif adalah satu cara memperoleh hak milik sebagaimana disebutkan dalam pasal 584 KUHS. Berdasarkan waktu instinktif, seseorang dapat dibebaskan dari suatu tanggung jawab sehabis masa tertentu dan apabila masyarakat yang telah ditentukan undang-undang dipenuhi. Lalu, contoh lainnya, kematian seseorang juga merupakan suatu peristiwa hukum atau dapat menimbulkan akibat hukum. Pada saat kematian ini, hak dan kewajiban lenyap bagi yang meninggal. Dan bersamaan dengan itu tumbuhlah hak dan kewajiban bagi para ahli waris, entah itu anaknya atau bukan, yang diatur dalam pasal 833 KUH Perdata. Jika timbul perselisihan tentang siapa yang akan menjadi hak milik selanjutnya, hakim akan memerintahkan agar seluruh harta peninggalan tersebut ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan. Sekian yang bisa disampaikan mengenai hukum positif dan hukum negatif. Berikut peristiwanya. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Shalom.